Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama pagi hari yang cerah ini. Kiranya baik jemaat yang berada dalam online maupun yang berada dalam gedung gereja, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang setia, terima kasih karena Engkau telah menyertai sepanjang istirahat kami pada malam hari ini. Tadi kami boleh menikmati udara yang sedikit sejuk, dan kalau kami boleh berada di tempat ini itu bukan terjadi secara suatu kebetulan, tapi karena kasih karunia-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Ya Tuhan, selidikilah hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi Engkau? Kiranya ibadah yang akan kami naikkan ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami semua dapat terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Saya dan boleh bersama berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku ya Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu
bahwa kami mau terus sungguh-sungguh hanya Engkau yang ada dalam hati kami, bahwa kami ingin Engkau sendiri yang selidiki hati kami. Apakah sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau ya Yesus? Kalau sebentar kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu, bagi jemaat yang siap diberkati, sama saya katakan amin. Ada sukacita? Amin. Kita akan pujikan hari ini Ku Rasa Bahagia. Bersama saudara seiman, hanya setelah satu dan
Silahkan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau duduk diam, kami mau terfokus hanya pada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, membawa persembahan tubuh kami sebagai dupa yang harum dan yang berkenan bagi-Mu ya Tuhan. Fokuskan semua pikiran kami supaya kami tidak terkecoh dengan hal lain. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Korban syukur terhamba kudus-Mu Tuhan, hatiku
beribadah. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Judul perikop ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini dilakukan Tuhan Yesus ketika waktunya sudah dekat, ketika dia mau masuk ke dalam penderitaannya. Dia akan melewati jalan salib. Dan sebelum itu saudara, dia Allah yang bertanggung jawab, dia Allah yang sangat mengasihi anak-anaknya, ya khususnya waktu itu murid-muridnya yang dia sudah pilih. Dan dia tahu dia sebelum meninggalkan mereka, dia mendoakan murid-muridnya ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia adalah Allah yang sangat mengasihi murid-muridnya dan dia bertanggung jawab. Jadi sebelum meninggalkan, dia tidak biarkan mereka, tetapi Tuhan mendoakan mereka. Tuhan mempersiapkan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang didoakan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya ini ya saudaraku? Tidak kita baca semuanya, kita akan lihat beberapa ayat saja. Kita lihat dalam ayat yang ke-11 yang pertama, Tuhan mendoakan mereka tentang ayat yang 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kuberikan kepadaku, supaya kami menjadi satu sama seperti kita. Puji nama Tuhan. Yang saya ambil dari ayat ini adalah peliharalah mereka dalam namamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama Tuhan mendoakan murid-muridnya kepada Bapa untuk memelihara mereka, murid-muridnya di dalam namanya. Saudaraku, di dalam ayat ini terkandung artinya bahwa Tuhan memohon kepada Bapa untuk memelihara murid-murid dalam hal ini secara jasmani, ya. Secara jasmani yaitu kebutuhan manusia, yaitu sandang, pangan, papan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, karena manusia memerlukan itu. Tuhan tahu bahwa murid-murid nanti ke depan ini akan berjuang lebih lagi, ya. Mereka juga akan melewati seperti yang Tuhan Yesus lewati, yaitu masa-masa penderitaan, masa-masa mereka di dalam melayani, ya, di dalam memberitakan Injil ini tidak mudah, saudara. Sehingga mereka mungkin tidak akan memikirkan hal yang akan mereka makan, akan mereka pakai, ya. Jadi mereka akan fokus kepada penginjilan. Itu sebabnya saudara, Tuhan tahu ke depannya mereka ini bagaimana. Dan Tuhan berdoa supaya Bapa memelihara mereka, mencukupkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dari awal Tuhan memang bertanggung jawab kepada manusia. Bagaimana ketika Allah menciptakan dunia ini, sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah sediakan semuanya. Langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan, ya, benda-benda penderang, hewan di darat dan di laut, dan semuanya komplit, baru dia ciptakan manusia. Enak tenang toh? Coba kalau manusia dulu diciptakan, saudara tolak mangan apa itu, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tanggung jawab Allah kita. Dan demikian juga Tuhan Yesus ketika murid-murid akan ditinggalkan, ya. Tuhan itu melihat jauh ke depan. Dan Tuhan memohon kepada Bapa untuk memelihara mereka, yang mereka akan melewati masa-masa yang sulit juga, saudaraku, ya, memberitakan Injil nanti. Saudaraku, peliharalah mereka, saudaraku. Bukan hanya pada waktu itu Tuhan mendoakan khususnya murid-muridnya, tetapi Tuhan juga melihat ke depan bahwa dari buah-buah murid-murid ini akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yaitu saya dan saudara yang menerima Injil keselamatan.
saudaraku, dan Tuhan juga meminta supaya Tuhan memelihara kita. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, mereka yang bagaimana yang Tuhan mau pelihara, mereka yang bagaimana Tuhan mau cukupkan, mereka yang bagaimana yang Tuhan akan perhatikan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, siapa yang hafal ayat anak sekolah minggu? Amin, bukan selalu hafal ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan yang benar-benar mencari kerajaan Allah, memang Allah itu bertanggung jawab, Tuhan akan siapkan semuanya. Tetapi saudaraku, kita juga harus mencari Tuhan dulu. Kita harus dekat dengan Tuhan dulu. Enggak enak-enakan saja. Wah, Tuhan kan pasti cukupkan aku, ya sudahlah. Ya, pokoknya makan, tidur, tulen, ya pasti Tuhan cukupkan. Tidak, saudaraku. Tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa saudaraku ya? Tuhan Yesus juga ajarkan di awal dari dia melayani murid-murid, Tuhan ajarkan tentang doa Bapa kami ya. Tuhan ajarkan bahwa hari ini ya, berikan kami hari ini makan yang secukupnya. Ya. Dengan lain kata, Tuhan sudah bertanggung jawab ya untuk memelihara murid-muridnya, dan kita juga berdoa untuk memohon berkat Tuhan untuk mencukupkan hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita harus mencari dulu Tuhan, kita harus dekat dulu dengan Tuhan. Memang Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan akan cukupkan ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, ciptakan semuanya, disediakan dulu bagi manusia. Tetapi saudara, kenapa ya Matius 6 ayat 33 ini? Kita harus mencari kerajaan Allah lebih dulu. Kita harus dekat dengan Tuhan dulu. Maka kita akan diberkati, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, dan Tuhan sudah usir dari Taman Eden, Tuhan katakan, dengan jerih lelah kau akan mencari rezekimu. Jadi dengan susah payah kita akan mendapatkan ya kebutuhan manusia ini. Memang pada waktu Tuhan menciptakan manusia enak dalam kemuliaan Tuhan, tinggal makan, tinggal mancing ikan langsung bakar, petik buah langsung makan. Tetapi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, diusir mereka dari Taman Eden, diusir mereka dari segala kelimpahan Allah, dan Tuhan katakan, dengan susah payah engkau akan mencari makananmu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Tuhan mendoakan kita. Tuhan meminta Bapa untuk memelihara kita. Tetapi anak-anak yang mencari Tuhan terlebih dahulu, ini yang akan Tuhan bukakan jalan. Dengan lain kata, kutuk yang telah kita alami oleh dosa itu telah dibukakan, telah disingkirkan, sehingga kita akan dicukupkan, kita akan dipelihara oleh Bapa. Memang kita tetap harus bekerja. Oh, Tuhan kan sudah menebus aku, pasti Tuhan sudah bukakan pintu rezekiku ya. Aku tak turu wae, pasti nanti akan datang berkat. Tidak, saudaraku. Tetap kita harus bekerja, tetap kita harus berusaha. Tetapi saudaraku, di dalam pemeliharaan Tuhan ya, tidak ada sesuatu yang susah, tidak ada sesuatu yang sulit ya. Karena Tuhan itu mempersiapkan setiap jalan kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, ketika saya jadi hamba Tuhan sekolah kita, keluarga saya dari keluarga papa itu kan Buddha semuanya. Dia tanya, loh sekarang kamu apa kerjanya? Oh enggak, saya sekolah pendeta. Wah, kamu makan nopong nih. Ya saya diam aja lah, biarkanlah itu mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi berjalannya waktu saya melihat, saya tetap makan. Dulu saya dinyek sama keluarga saya, ya saya bisa makan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap harus bekerja, tetapi Tuhan tetap akan pelihara, Tuhan akan bukakan jalan. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun kita mengalami hal yang sulit, ya,
sampai kita mungkin tidak mendapat berkat, kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri. Apakah kita ini sudah dekat dengan Tuhan? Apakah kita ini benar-benar mencari kerajaan Allah? Apakah kita ini benar-benar menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan? Atau menjadi anak-anak Tuhan yang asal-asalan? Apakah kita masih bergaul dengan kuasa-kuasa roh jahat ya? Beberapa waktu yang lalu saya memohon kepada Bapak Gembala, tim Gembala mendoakan teman saya ya saudara. Dan dia sudah mengalami kesulitan ekonominya. Dan dia ketemu saya, ya tetangga saudara, dia curhat-curhat begini-begini. Saya katakan, kamu kalau memang sudah anak Tuhan, putuskan semuanya yang menjadi kutuk-kutuk dari nenek moyangnya. Dia berasal dari keluarga muslim ya. Dan putuskan itu ya. Dan memang ada satu masalah yang terjadi ya, yang dari suaminya ya saudara. Makanya kamu harus doakan suamimu. Kamu harus bersih dulu, kamu harus ditutup dulu dengan darah Yesus supaya bisa mendoakan suamimu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita benar dekat dengan Tuhan, cari kerajaan Tuhan, maka doa dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya dan juga kita semuanya, bahwa Bapa memelihara kehidupan kita. Itu yang pertama saudara yang kasih Tuhan, doa Tuhan Yesus pada murid-muridnya dan kita juga. Yang kedua kita melihat di dalam ayat yang ke-15, Tuhan berdoa demikian, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan mendoakan murid-muridnya supaya Bapa melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, karena si jahat ini ya, musuh yang memang terbesar ya, yang sudah menjatuhkan manusia waktu itu, tetap akan terus bekerja untuk menjatuhkan manusia. Terlebih saudara yang dikasih Tuhan, manusia yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus baru turun di dalam dunia ini, dan itulah yang akan melindungi kita daripada si jahat ini. Inilah doa dari Tuhan untuk melindungi kita dari si jahat ini. Karena si jahat ini memang berbahaya ya. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, ada yang hafal? Iblis adalah seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya ini si jahat ya. Jadi Tuhan itu tahu bahwa kita ini adalah sasaran empuk dari si jahat ya. Apalagi kita yang sudah ada tanda darah Yesus, yang sudah menerima keselamatan Tuhan. Ya ini adalah sasaran utama ya. Dia akan terus berjalan keliling ya. Walaupun kita sudah ada penebusan Tuhan, tapi kadang-kadang namanya kita ini juga daging ya, sedikit nyeleneh gitu ya, sehingga ini sasaran yang empuk katanya si iblis begitu ya. Dia akan berjalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saudara yang dikasih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus ya, Tuhan melindungi kita, Tuhan melindungi umat-umatnya, Tuhan melindungi ya gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, si jahat ini mungkin kita tidak seperti iblis datang tiba-tiba di depan kita menggoda, tidak saudara. Si jahat ini yang sering menggoda di dalam pikiran kita ya, membuat kita bingung, membuat kita percaya akan kabar-kabar yang buruk. Kadang juga firman Tuhan ya, apalagi sekarang di HP itu ya, ada banyak Tuhan, banyak firman Tuhan. Kadang juga ada yang tidak sejalan dengan kebenaran ya. Nah kadang-kadang itu kalau kita baca, kita buka, itu mulai jadi bimbang. Iya tah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus itu yang akan melindungi kita ya. Kita berdoa meminta perlindungan Tuhan untuk memberi kita pengertian ya, akan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak sekali saudara si jahat ini menggoda pikiran kita ya. Bapak Gembala sering katakan bahwa
Di dalam pikiran ini adalah ajang pertempuran, ya saudara. Karena si jahat selalu mengatakan, istilahnya mendakwa, oh kamu ini kan pernah begini, kamu ini juga begini, loh kemarin kamu tuh begini. Nah saudara yang dikasih, ini adalah ulah si jahat, dia menggoda kita. Iblis tidak akan datang lagi seperti dia mendakwa kepada Ayub, dia datang ke surga, ya Tuhan bilang kamu lihat hambaku yang salah. Ya Tuhan, karena Tuhan melindungi ya, karena Tuhan cabut semuanya ya, Tuhan izinkan seperti itu. Sekarang iblis tidak bisa seperti itu ya. Kenapa? Karena kita sudah ada darah Yesus, kita sudah ditebus dengan darahnya ya. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadi iblis tidak bisa lagi, oh Bapak aku mau uji anak ini, nggak bisa, karena kita sudah diselamatkan. Iblis dia langsung datang mencari sasaran yang empuk dan dia mulai berkata-kata seperti dia menggoda Hawa dalam pikiran kita. Wow, kamu kan gini ya, gak popo, kamu masih sudah ada darah Yesus. Cobaan bukaan HP-mu, cobaan lihatan yang ini. Siti aja gak popo, mari ngono kamu minta ampun. Ini adalah tipu muslihat iblis. Itu sebabnya kita harus datang pada Roh Kudus, meminta selalu perlindungan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan ya. Tanggung jawab Tuhan itu sangat luar biasa. Ketika Tuhan sudah naik ke surga, Roh Kudus diberikan untuk melindungi kita. Supaya apa? Ya, dari godaan-godaan iblis ini. Ya, kita melihat dari firman Tuhan. Kita selalu berdoa di dalam Roh Kudus untuk melindungi kita. Kita ingat bahwa iblis adalah pencuri yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kita harus terus meminta perlindungan Tuhan yang sudah diberikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Itu yang kedua, doa dari Tuhan Yesus untuk murid-murid dan kita semuanya. Yang ketiga, kita melihat di dalam ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Tuhan meminta kepada Bapa untuk menguduskan murid-muridnya di dalam kebenaran. Kebenaran ini apa? Yaitu firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan lain kata, Tuhan meminta ketika mereka membaca firman Tuhan ya. Mungkin dulu masih Taurat ya saudaraku, tetapi kita sudah ada perjanjian baru ini saudaraku ya. Tuhan minta ketika mereka membaca firman Tuhan ya, ada satu kuasa, ada satu Roh Kudus yang menguduskan mereka. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, selain Roh Kudus, perlindungan Roh Kudus, kita juga harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Dengan lain kata, mari kita baca firman Tuhan. Firman ini memang buku, tetapi ada roh di dalamnya yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan, mengerti akan Allah. Kalau saudara membaca firman Tuhan setiap hari, saudara akan semakin hari dikuduskan. Saya alami sendiri saudaraku. Dulu saya kalau di sekolah Alkitab ya di pelajaran bacanya itu melencong-lencong, nanti pelajaran ini buka ini perjanjian lama buka ini ya. Tapi setelah mengikuti Abah ya Bugem ya, mengikuti Abah yang membaca kitab 3 pasal setiap hari mulai dari Kejadian. Nah, ketika kita baca mulai urut dari Kejadian dari sampai akhir Wahyu, kita akan mengerti oh Allah begini ta Tuhan. Begini ta Tuhan menciptakan manusia dan manusia jatuh dalam dosa dan rata-rata sampai akhir dunia ini, sampai kita akan kembali ke surga itu semuanya ada di sini ya. Nah, ketika kita membaca itu ada kekudusan yang melingkupi kita. Itu sebabnya saudaraku kita baca bukan hanya di dalam hari Minggu saja kita baca firman Tuhan. Apalagi sekarang sudah pakai kitab langsung buka HP cering ya. Beda saudara, beda. Yang ini yang menguduskan. Kalau di HP tidak.
Jadi saya tetap harus punya yang begini. Punya saya sudah sampai pelek begini ya. Karena ini senjata ya saudaraku, sudah hafal ayat-ayatnya. Kalau diganti saya tidak mau. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan ini. Harus, itu keharusan. Dan kita harus menghargai firman ini. Karena firman ini yang menguduskan kehidupan kita. Seringkali kita juga enggak menghormati firman. Habis ibadah dideke, nanti minggu diambil lagi. Kadang sampai berdebu sebelum ke gereja disulai dulu, dilaki dulu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita membaca firman Tuhan. Walaupun di HP sudah ada firman Tuhan, tetap kita harus baca yang ini. Nah, saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan. Kita harus terlebih dari saudara kita yang seberang ya. Saudara kita yang seberang itu kalau dengan firman Tuhannya itu dia sangat menghargai. Sebelum membaca mereka harus menyucikan diri dulu ya. Mereka harus duduk ada tempatnya, baru mereka baca dengan pakai pakaian yang dikuduskan menurut mereka. Kita mudah, kita baca firman Tuhan mari dekek. Terus kok minggu depan dilapi. Saudara, padahal ini adalah kuasa yang menguduskan kita ya. Tapi seringkali kita tidak menghargainya. Ya, kita contoh mereka yang di seberang itu. Kita harus lebih daripada mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita dikuduskan setiap kali kita membaca firman Tuhan. Mungkin kita sudah mendengar firman Tuhan dari gereja, dari YouTube, dari macam-macam, dari radio, saudara. Tetapi sediakan waktu untuk membaca sendiri akan firman Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Aminnya bukan saja, anak saudaraku. Biarlah kita membaca firman Tuhan setiap kali, karena dari sini Tuhan akan menguduskan kehidupan kita setiap saat. Puji nama Tuhan. Yang terakhir yang didoakan oleh Tuhan Yesus untuk murid-muridnya di ayat yang ke-22 dikatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Yang saya ambil dari ayat ini adalah supaya mereka menjadi satu. Inilah yang diinginkan Tuhan Yesus ya. Ya. Karyanya dia datang ke dalam dunia ini adalah untuk menebus manusia yang sudah terpisah daripada Tuhan. Ya, karena dosa mereka diusir, mereka jauh, mereka tinggal dalam dunia ini, dan Tuhan Yesus datang untuk membawa mereka kembali. Manusia yang serupa dan segambar dengan Allah akan dibawa kembali. Inilah yang diinginkan Tuhan, supaya kita menjadi satu ya dengan Bapa, dengan Kristus nanti di dalam kemuliaan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu kerinduan Tuhan supaya setiap manusia ini diselamatkan, manusia ini kembali ya menjadi satu bersama dengan Tuhan yang menciptakannya, yang segambar dengannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita semakin rindu untuk selalu menjadi dekat dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan ya. Saat kita berdoa, saat kita menyembah, kita bersatu dengan Tuhan ya. Saat di sini saja Tuhan mau kita bersatu di bumi dan sampai di surga ya. Dan kita juga jangan mau hanya tinggal di bumi saja. Kalau Tuhan asal kerajaan hadir di sini, aku mau tinggal di sini, ketinggalan saudara, emang saudara. Ya, mari kita tetap mempunyai kerinduan bersatu dengan Bapa. Karena ini adalah kerinduan Tuhan. Inilah doa Tuhan untuk murid-murid dan untuk kita semuanya, bahwa kita menjadi satu dengan Tuhan. Kapan kita akan bersatu dengan Tuhan? Ya, kita sudah masuk di dalam akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Kita sudah melihat semuanya yang difirmankan itu terjadi semuanya ya. Mungkin kita merasa sekarang masa-masa yang sulit ya. Tetap bertahan, tetap
kita berada di dalam kemurahan Tuhan, kita tetap berada di dalam kasih Tuhan, ya. Sampai Tuhan nanti kita membawa kita untuk benar-benar kita melihat bahwa kita akan bersatu dengan Bapa di dalam kemuliaan Saudaraku. Nanti di dalam gereja Tuhan diangkat pada waktu kebangkitan, ya, yang kedua, dan sampai nanti kita tinggal dalam Yerusalem baru, kita akan bersatu dengan Bapa. Mari kita menantikan saat-saat ini dengan kita setia kepada Tuhan, dengan kita setia bertekun. Jangan ada satupun nanti yang lepas, ya. Biarlah kita bertemu nanti bersama-sama di surga, di dalam penantian, yaitu di Firdaus. Menurut saya, ya saudara, sebelum gereja Tuhan mengalami masa aniaya, ada waktunya kita akan disingkirkan oleh Tuhan dan kita akan dibawa ke satu tempat jauh dari si mata ular naga itu, yaitu Antikris. Itu sebabnya kita harus bertekun setia, kita harus tinggal di dalam kekudusan. Tuhan sudah mendoakan semuanya itu. Kita sudah dipelihara, kita sudah dilindungi oleh Roh Kudus, kita sudah dikuduskan oleh firman Tuhan. Ada saatnya kita yang sudah bertekun dengan semuanya itu, Tuhan akan bawa kita disembunyikan dari si mata jahat ini. Kita akan melewati masa kesusahan yang sangat besar itu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, nanti selesai waktunya, ya, masa Antikris itu menganiaya umat manusia dalam dunia ini, maka di situ adalah kebangkitan, ya, yang kedua, ya. Kita yang sudah tadi disembunyikan oleh Tuhan diangkat bersama-sama di sorga, dan yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Jadi kita akan bertemu di awan-awan menyongsong Tuhan masuk di dalam Yerusalem yang baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus nantikan hari-hari itu. Bulan itu Pak firman Tuhan, kapan ya aku bisa melihat tak itu, aku bisa alami enggak? Makanya kita harus bersama-sama bertekun supaya kita bisa melihat dan mengalami masa-masa itu bersama dengan Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan yang ya wis, kita lewati saja hari-hari ini, ya wis, ya gini aja. Tidak ada harapan ke depan, tidak ada harapan untuk kesananya. Kita sudah dijelaskan pada Tuhan bahwa tujuan kita ini nanti Tuhan akan membawa kita dalam setiap rencana-rencananya supaya kita bersatu dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus bertekun, bersehati, dan tetap setia. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Biarlah apa yang didoakan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kita semuanya, kita alami dan kita akan mengalami hal yang diinginkan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Puji nama Tuhan, saudara, saya tidak berpanjang firman Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, shalom. Hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana Yesus Tuhan kita betapa mengasihi kita sampai Dia mendoakan kita, meskipun Dia ada di surga, tetapi Dia dekat dengan kita dan Dia berdoa. Dia berdoa untuk kita. Pertanyaan kita, kapankah kita berdoa? Jarang, sering, bolong-bolong. Sedangkan Yesus saja berdoa. Satu, untuk melihara kita, bukan hanya menggeser jasmani, tapi kepada jiwa kita. Sedangkan kita mengalami kekosongan, tetapi Roh Kudus itu ada dalam hati kita, yang melindungi kita dari yang jahat. Seringkali tanpa sadar kita menjauh. Mungkin iblis tidak datang dengan rupa yang menakutkan, setan yang pocong dan sebagainya, tapi hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan.
Dan itu kita tidak sadar. Kita tidak sadar berapa banyak kita mendukakan Tuhan dengan perkataan, dengan sikap. Padahal Tuhan sudah berdoa untuk Dia mau memelihara kita, Dia mau melindungi kita. Tapi ingat, Dia juga mau kita hidup dengan kekudusan. Dan supaya kita satu. Satu bukan hanya masalah suami istri, tapi dengan rekan-rekan sepelayanan, dengan teman, dengan rekan sekerja, dengan apapun juga. Tapi dimulai dari keluarga. Sudahkah kita menjadi satu? Ataukah Yesus yang sudah berdoa biar mereka menjadi satu, tapi kita yang berusaha untuk keluar dari koridornya Tuhan? Bagaimana kita hidup kudus, bagaimana kita bisa dipelihara. Di ayat yang sebelumnya sempat tadi saya baca, karena mereka adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, Tuhan Yesus berkata, dan mereka telah mempermuliakan aku. Berarti ada pujian, ada penyembahan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kita, sehingga Tuhan mengkuduskan kita, sehingga Tuhan melindungi kita. Pertanyaan kita, apakah kita sudah rindu untuk terus mendekat, rindu firman-Nya tadi dikatakan. Saya sudah membawa musik depan.
tidak ada di tepi sungai yang mendengar kehidupan. Hari ini kita diingatkan kalau Tuhan mengasihimu, kalau Tuhan kekuatan, Tuhan melindungi, biar kita selalu haus dan haus firman-Nya. Berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mengaku bahwa Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, abadi bagiku. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 abadi bagiku. Tidak ada yang lain. Yesus, Yesus, segalanya bagiku. Katakan kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan yang sudah Kau berikan. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami. Engkau selalu mendoakan kami. Kami yang sering kali melupakan Engkau, ampuni kami. Terima kasih Bapak. Tuhan Kau berkati hamba-Mu, Ibu Yanti sudah membagikan firman-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, yang berikan kekuatan hikmat daripada Tuhan, sehingga keluarga ini disertai oleh Tuhan, dan kami pun disertai, kami diperkenan oleh Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Untuk boleh tampil berdiri, kita akan berikan kita. Ku tahu Tuhan jaga doaku, ku tahu Tuhan jaga laluku, dan Kau berikan roh-Mu yang selalu semua
Terima kasih untuk minggu ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, sehingga kami boleh berdiri di altar-Mu, memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan. Terima kasih, itu kasih karunia yang Engkau berikan untuk kami semua yang Engkau kasihi, anak-anak-Mu yang Engkau percayai untuk menerima berkat-berkat-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu, mungkin yang sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu, tangan-Mu terulur untuk mereka yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan yang tolong. Yang tidak bekerja, Tuhan Kau yang memberikan pekerjaan untuk mereka. Setiap yang berusaha, Tuhan yang membukakan proyek-proyek baru. Sebagai karyawan, Tuhan memberikan karir yang mereka semakin naik dan semakin naik di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk tim DAW yang akan berangkat untuk mengasingkan diri, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk mencari kehendak-Mu juga Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu melingkupi kami semua. Kekuatan, keselamatan, perlindungan, malaikat-Mu mengawal kami Tuhan. Dan damai sejahtera itu yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang turut campur dalam retreat ini. Roh Kudus yang memimpin, bukan keakuan kami, tapi Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati minggu-minggu ini Tuhan. Yang melindungi juga setiap orang percaya meskipun ada virus hepatitis dan sebagainya Tuhan, yang melindungi, memberkati, kuasa darah-Mu menyertai, melingkupi kami dalam nama Yesus. Pujilah nama-Mu, berkati Indonesia, berkati Surabaya, memberkati dimanapun kami berada. Pujilah nama-Mu. Kiranya sukacita dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai, melindungi, memberkati setiap orang yang percaya, yang mengakui Yesus Tuhan adalah Juru Selamat, mulai saat ini, pagi ini sampai Maranatha Yesus akan membahas. Yang percaya katakan amin.